apa sih yang menarik dari Jepang, budaya apa sih yang kira-kira bisa kita taruh di atas kerudung. Kan membuat desain kerudung juga pasti ada do and don'ts-nya. Nggak boleh ada binatang, nggak boleh ada yang hidup, segala macam gitu kan. Jadi semua itu dipelajari. Jadi saya lagi ada di Jepang, ya inspirasinya keluar gitu aja. Tidak hanya mungkin kayak skate, sebenarnya bagaimana memberi motivasi untuk bisa melakukan kontribusi. Terima kasih. Ya, yang pertama, Indonesia ini kan muslim terbesar di dunia, teman-teman. Jadi di dunia, haji dikorupsi, masjid dikorupsi. Pertanyaannya ada apa ya? Muslim terbesar di dunia, tapi kok bencananya juga ngeri-ngeri ya gitu. Nah ternyata begitu kita bongkar-bongkar Quran, oh pantas terjawab. Ada banyak yang belum bisa baca, 72% loh, gede itu mas. Kalau ada 100 orang, berarti kan 70 orang se-Indonesia dikumpulin tuh 100 orang. 70-nya itu nggak bisa baca Quran. Boro-boro mengerti, memahami, baca juga belum. Makanya kita ingin deketin mereka dengan Quran. Gimana caranya? Yang pertama kami sudah punya kegiatan se-Indonesia dari tahun 2011 mas. Kita sudah bebaskan 350.000 orang buta aksara Quran. Banyak apa dikit? Dikit, karena yang nggak bisa baca Quran berapa? 70%, Mbak. Nah, disinilah kami butuh leverator. Ada Prof. Satyantoni leveratornya, ada Ji Igun leveratornya, ada teman-teman leveratornya. Nah, kalau kita kerjasama, tuntas tuh. Siap, gitu. Jadi, bagaimana cara membuat kerjasama itu? Buat event. Kenapa dengan event? Kenapa di mall? Karena event di mall itu buat keluarga juga sambil jalan-jalan, sambil santai, bisa sambil liburan, begitulah kira-kira. Jadi, Amazing Quran ini dibuat untuk membebaskan buta aksara Quran dan mendekatkan Indonesia dengan Quran, gitu. Dan Quran adalah sumber kebenaran. Ya. Yang ketiga, kenapa tertarik? Kenapa saya jadi ke Islam-Islaman gitu ya? Ya kalau saya bisa menjawab, di saat kita beribadah kepada Allah, cara kita bersedekah dan memberikan peluang-peluang kebaikan kepada sesama muslim dan masyarakat lain, buat saya itu malah membuat iman saya menjadi lebih tebal gitu. Karena Allah itu garanti, di saat semakin banyak kita memberi, Allah kembalikan lagi ke kita gitu. Jadi ya semua itu gerakan dari hati ya. Jadi bukannya karena seseorang gitu, tapi ngelakuinnya itu memang alhamdulillah dari hati. Jadi ya ngalir aja. Jadi nggak pernah ada terasa kepaksa, nggak pernah ngerasa kecewa, karena ya jalanin aja semuanya gitu. Karena ya balik lagi, beriman itu kan kita harus yakin ya teman-teman. Apa yang kita sudah lakukan, kita yakin pasti ada kebaikan di belakangnya gitu. Jadi ya ini part dari usaha saya aja sih gitu. Dan semoga apa yang saya lakukan akhir-akhir ini bisa memberikan insight baru buat teman-teman. Bukannya saya menjadi orang yang sombong, jadi kayak merasa paling iye, merasa paling suci, ngerasa paling benar. Buat aku jauh daripada itu. Karena buat saya sekarang ini kita urus diri sendiri dulu deh. Urus diri sendiri, bagusin diri kita sendiri dulu, baru bagusin diri orang lain gitu. Kalau udah nanti levelnya bertambah, ya kita nggak pernah tahu seperti apa yang sudah Allah rencanakan. Kurang lebihnya seperti itu. Ada lagi? Tadi Mbak, ayo silakan. Nggak tahu tuh Uganda di mana gitu. Jadi kalau yang ceritanya yang Uganda itu, kenapa saya bikin masjid di Uganda pada waktu itu? Saya mau bikin masjid di Garut, kok kayaknya susah banget. Perizinannya, ngebeli tanahnya, kok kayaknya susah banget gitu. Ya mungkin Allah belum kasih kesempatannya pada waktu itu. Tapi karena memang saya pada waktu itu, karena saya dikasih uang 500 juta sama Deddy Corbuzier, dan saya memang niatkan bahwa 500 juta itu bukan milik saya gitu, karena saya nggak melakukan pekerjaan apa-apa gitu kan, hanya sekedar ngurusin berat badan gitu. Jadi saya nazar sama Allah di saat saya udah turun, saya mau bangun masjid gitu. Tapi kan banyak cerita-ceritanya.
Jadi suatu saat saya langsung melihat ada postingan dari teman saya dari Hands Foundation, dia kebetulan lagi ada di sana. Saya tanya bangun masjid berapa harganya, dia kasih nominal, dan ternyata nominal tersebut masih dalam batas kemampuan saya gitu. Jadi buat saya langsung random aja. Saya nggak kenal orang dari Hands Foundation itu siapa, saya nggak kenal, nggak tahu Uganda itu di mana juga saya nggak kenal gitu kan. Jadi ya udah randomly seperti itu gitu. Jadi balik lagi sama kayak saya buat seri Yokohama ini, inspirasi itu datang karena saya lagi ada di sana. Kita lihat kan budaya Jepang apa sih? Apa sih yang menarik dari Jepang? Budaya apa sih yang kira-kira bisa kita taruh di atas kerudung? Kan membuat desain kerudung juga pasti ada do and don'ts-nya. Nggak boleh ada binatang, nggak boleh ada yang hidup, segala macam gitu kan. Jadi semua itu dipelajari. Jadi saya lagi ada di Jepang ya inspirasinya keluar gitu aja. Dan sekarang digital udah canggih, saya gambar oret-oret, saya mau ini begini-begini, kirim ke kirim ke grup, anak produksi langsung gambar benar gitu. Jadi saya alhamdulillah memang bikin baju sekolah juga enggak. Jadi kan memang otodidak gitu. Tapi dengan apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan itu makanya karya itu bisa hidup sampai hari ini. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Jadi kalau misalnya ditanya Igun lagi kenapa sih kok mendadak gitu ya. Pokoknya kok kayak berubah banget. Ya sebenarnya yang paling mendasar tuh saya ngerasa bahwa hari-hari itu Senin sampai Jumat itu berlalu begitu cepat, Ustaz. Jadi kayak kalau kita nggak punya bekal akhirat, kita cuma cari kerja, kayaknya saya meninggal juga nggak dikubur pakai kerudung manja gitu. Ya kan, nggak, karya saya juga nggak ada di situ gitu. Tapi saya sebagai orang yang hidup, saya berusaha di saat saya nggak ada nanti, saya punya legacy di dunia. Itu yang saya kejar. Jadi saya nggak mau hidup di dunia secara cuma-cuma. Jadi saya pengen di saat saya nggak ada, legasinya tuh ada. Ada yang bisa diceritakan ke orang lain dan ada yang bisa ditinggalkan. Kurang lebihnya seperti itu. Jalan? Siap. Dan juga satu tenda dengan Ruben Onsu ya. Ruben nggak ikut kebetulan. Satu lagi Si tunggu sama Afgan. Ya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah bisa ngopi bareng sama beliau di tenda Arafah. Ya seperti hanya kita semua kaget, saya sih bersyukur gitu kan. Bersyukur karena apa? Karena dakwah Islam itu jika dibawakan oleh seorang yang mumpuni, walaupun dia tidak bertitel ustadz, itu akan lebih powerful dibandingkan dengan di atas mimbar. Karena seorang selegram, seorang artis yang menemukan arti dari hidup yang sudah cukup di atas puluhan kali, ratusan kali WMR, itu akan sangat powerful dibandingkan dengan hanya ceramah di atas mimbar. Karena apa? Karena dia sudah melewati apa yang disebut dengan financial freedom. Kemudian dia mencari meaning of life, mencari makna daripada kehidupan. Ya betul kata Mas Igun, dari Senin sampai Jumat itu ngapain aja. Karena memang di dunia ini kita sebentar. Dan satu hari di akhirat itu kurang lebih sekitar 1000 tahun di bumi. Jadi kita ini jika dikasih umur 1000 tahun, itu sama dengan satu hari di akhirat. Nah, kalau kita umur kita itu 70 tahun, sama dengan 1,5 jam. Saya ulangi ya, 1000 tahun di sini sama dengan satu hari di sana. Jadi kalau kita berumur 70 tahun, sesungguhnya di akhirat kita itu baru 1,5 jam. Nah, bahkan di akhirat itu hidupnya sangat amat lama, ribuan tahun, jutaan tahun, bahkan miliaran tahun ya habis-habis. Jadi orang yang bersyukur itu, orang yang berhasil itu tidak terkecoh dengan kehidupan dunia yang hanya 1,5 jam ini. Berapa sih kita mau mabok-mabokan? Cuma segitu aja. Mohon maaf, berapa sih kita mau berselingkuh? Cuma segitu aja. Nah, tapi jika kita ingat akan makna yang terdalam, pasti kita mengorbankan yang pendek 1,5 jam itu untuk yang berjuta-juta tahun. Terakhir, pertanyaan dari Ibu atau dari Mas, apa yang bisa kita berikan? Sebagai seorang yang berharta, kita berikan harta. Sebagai seorang yang memiliki ilmu, berikan ilmu. Seorang mahasiswa
dia bisa ngajarin akuntansi, ya sodakohnya akuntansi itu. Seorang mahasiswa yang bisa desain, sodakohnya ya desain itu. Seorang mahasiswa yang bisa AI, ya sodakohnya AI itu. Jadi sesungguhnya sodakoh itu tidak harus uang, tetapi adalah semangat sharing dan semangat berkontribusi dengan apapun yang bisa diberikan. Di Jepang, Jepang tuh matahari terbit pertama kali. Saya hanya pingin kalau ada azan di sana saya dapat pahala. Saya mungkin besok wafat. Tapi setiap yang azan, setiap yang sholat di sana saya dapat pahala. Dan saya sekarang sedang bangun masjid di Kanada. Kanada itu di barat. Kalau di barat berarti matahari terbenam. Yang sholat di sana, saya udah meninggal. Saya udah nyusul sahabat saya UJ. Saya udah nyusul sahabat saya Ustaz Arifin Ilham. Saya dapat kebagian pahalanya. Jadi kalau ditanya kenapa Ustaz repot-repot, nggak ada sih pingin matahari terbit terbenam kebagian aja gitu. Simpel aja sih. Allah. Yuk. Terima kasih banyak Ustaz. Kita tutup forum kali ini sebagai acara alhamdulillah. Ini mungkin boleh difoto dulu. Insyaallah. Zuhur, ntar dulu ya.